Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Pada video kali ini saya akan membahas cara kerja dari sistem starter pada mobil yaitu sistem starter yang jenis konvensional. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah fungsi dari motor starter itu sendiri, yaitu merubah energi listrik menjadi energi berputar, yang nantinya gerakan putar itu diteruskan ke flywheel atau roda gila, yaitu gigi yang besar ini ya. Dan berikut adalah macam-macam dari motor starter. Yang pertama adalah konvensional, dan yang kedua reduksi, dan yang ketiga adalah planetari. Nah, yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang sistem konvensional. Dan berikut adalah komponen-komponen pendukung dari sistem starter itu sendiri. Yang pertama ada baterai atau aki ya. Nah, baterai atau aki ini sendiri itu digunakan sebagai penyuplai arus utama pada sistem starter ini. Baterai ini selain sebagai penyuplai, dia juga digunakan sebagai penyimpan energi listrik dan juga bisa digunakan sebagai stabilisator tegangan atau penyetabil tegangan pada arus listrik mobil yaitu kelistrikan bodi. Komponen selanjutnya adalah fuse. Fuse ini digunakan sebagai pengaman komponen pada sistem starter. Selain pengaman komponen, fuse ini juga membatasi atau memutus jumlah arus yang berlebih pada komponen motor starter jika terjadi konsleting. Komponen selanjutnya ada kunci kontak. Nah, kunci kontak ini sendiri itu digunakan sebagai pemutus arus utama pada rangkaian motor starter ini nanti. Komponen selanjutnya yaitu relay. Relay yang saya bahas di sini adalah yang memiliki 4 kaki ya. Nah, relay ini sendiri itu memiliki fungsi sebagai penguat, kemudian juga digunakan sebagai penyambung dan pemutus sirkuit, stabilisator, dan modulasi isyarat atau signal. Komponen selanjutnya yaitu motor starter, di mana motor starter ini sendiri itu memiliki fungsi merubah energi listrik menjadi energi putar yang nantinya diteruskan ke flywheel untuk menyalakan mobil ya. Nah, motor starter itu sendiri memiliki beberapa komponen. Di antaranya di sini ada brush dan ada fill coil, terus ada armatur, dan di sini ada komutator, ada solenoid, dan di dalam solenoid itu sendiri ada lilitan dan blunya. Kemudian ada drive lever, kemudian ada overrunning clutch, dan ada gigi pinion. Yang paling ujung ini adalah motor housing. Kemudian yang di bawah ini ada yoke. Nah, untuk fungsi-fungsinya akan saya buatkan video terpisah. Dan berikut adalah wiring atau rangkaian dari sistem starter. Yang pertama itu ada baterai, fuse, kunci kontak, relay, dan motor starter. Arus yang dari baterai itu diteruskan ke fuse. Kemudian jangan lupa baterainya itu dikasih massa agar menghasilkan rangkaian tertutup.
arus itu sudah sampai ke fuse, kemudian diteruskan ke kunci kontak. Di sini saya kasih tulisan B ya, itu maksudnya arus dari baterai. Dari kunci kontak itu diteruskan ke relay yang kakinya atau dengan nomor 86. Kemudian 86 ini melewati lilitan dan berakhir di terminal 85. Nah, terminal 85 itu disambungkan ke massa. Nah, alhasil dari terminal 86 dan 85 ini itu menghasilkan kemagnetan, karena lilitan itu jika dialiri arus listrik, maka dia akan timbul kemagnetan. Kemudian yang terminal 30 relay itu diambilkan langsung dari baterai. Ini sebenarnya alangkah lebih baiknya itu diambilkan setelah fuse ini ya, yang di sini. Kenapa diambilkan setelah fuse? Jadi apabila terjadi konsleting itu tidak langsung merusak baterainya, tetapi yang akan terputus fuse-nya itu terlebih dahulu. Nah, arus itu sudah standby di terminal 30 pada relay, kemudian diteruskan ke 87 karena di sini timbul kemagnetan tadi dan menarik saklar ini dan menghubungkan ke terminal 87. Maka 87 ini dialiri arus 12 volt dan menuju ke terminal 50 atau ke solenoid ya pada motor starter itu. Motor starter ini yang bagian atasnya ini adalah solenoid. Solenoid itu sendiri di dalamnya adalah lilitan dan plunyer. Apabila dialiri arus listrik, lilitan itu akan menghasilkan kemagnetan ya, dan alhasil plunyernya itu akan tertarik ke belakang. Kemudian terminal 30 pada solenoid itu juga diambilkan langsung dari baterai. Ini alangkah lebih baiknya diambilkan setelah fuse ini ya. Alasannya sama, agar lebih aman. Kemudian arus sudah sampai ke terminal 30 pada solenoid. Nah, karena plunyernya itu sudah tertarik ke belakang, maka arus dari baterai yang sampai ke 30 solenoid ini diteruskan ke terminal C. Nah, terminal C ini berhubungan langsung ke motor listrik yang bagian bawah. Alhasil motor starternya itu berputar dan gerakan putar itu diteruskan ke flywheel. Dan jangan lupa motornya itu dikasih massa agar menghasilkan rangkaian tertutup. Berikut adalah rangkaian yang lebih terperinci ya daripada tadi, dimana yang saya sebutkan tadi di dalam motor starter itu sendiri memiliki beberapa komponen. Ini yang saya sebutkan tadi, plunyer apabila mendapatkan arus, ini adalah lilitannya tadi menghasilkan magnet, terus plunyernya ini tertarik ke belakang ke sini. Akhirnya akan menyambungkan terminal 30 ini dan terminal C. Nah, arus 12 volt itu diteruskan ke sini dari terminal dari terminal 30 ke C, kemudian diteruskan ke brush. Brush itu diteruskan ke fill coil atau lilitan ini. Lilitan itu dialiri arus listrik dan di tengahnya itu ada magnet, maka di sini akan timbul kemagnetan yang sangat kuatnya. Kemudian diteruskan lagi ke brush itu ya, dan diteruskan ke komutator.
Nah, komutator ini arusnya kemudian berputar-putar di armatur yang di sini. Nah, akhirnya sampailah ke komutator lagi dan diteruskan ke brush. Brush itu akan meneruskan ke fill coil ini tadi. Nah, di sini juga akan timbul kemagnetkan yang sangat kuat. Maka armatur ini akan berputar sangat kuat ya. Kemudian gerakan putar itu diteruskan ke off running cloud ini dan gigi pinion. Dari gigi pinion diteruskan ke flywheel ini. Nah, flywheel ini digunakan atau gerakan putarnya itu diteruskan ke mesin mobil. Alhasil mesin itu akan hidup. Nah, ini tadi kenapa bisa maju? Itu dapat ini ya, karena plunger itu bergerak ke belakang dan drive lever ini akan mendorong ke depan off running cloud dan gigi pinion itu tadi. Itu tadi penjelasan dari cara kerja motor starter konvensional ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat membuat konten yang bermanfaat. Ya, intinya itu bisa berbagi. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim.